Bersama dengan kami ada Dr. Hewan Tati selaku Kabid Kelautan dan Kabid Peternakan ya dari Departemen Pertanian, begitu ya Ibu ya? Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta. DKI Jakarta. Nah, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf. Nah, ini persiapan menjelang Hari Raya Kurban sudah sejauh mana nih Bu? Apa saja nih yang sudah dilakukan nih? Ya, kami sudah melakukan pemeriksaan di tempat-tempat penampungan hewan kurban. Jadi sebenarnya persiapannya sudah jauh-jauh hari ya. Karena ini kan kegiatan rutin setiap tahun dan kita pemerintah harus menjamin produk hewan kurban ini layak dikonsumsi oleh yang sah menerimanya. Jadi kami sebelumnya selalu melakukan koordinasi pertama tentunya. Kemudian sosialisasi, karena juga penting juga ya kepada petugas masjid, kemudian petugas kami juga. Kemudian yang ketiga pemeriksaan hewan yang masih hidup dan tentunya nanti daging pada hari H. Yang dikatakan hewan itu layak supaya tidak salah itu jadi seperti apa sih Bu biar kita menjadi lebih waspada? Ya, tentunya hewan kurban ini kan untuk dikurbankan harus yang sehat ya. Benar. Sehat, kemudian tidak cacat. Nah, sebaiknya juga jantan dan cukup umur. Oke, 2 tahun juga ya tadi Ibu. 2 tahun tadi itu untuk sapi, kambing setahun ya. Kambing Jawa tuh ada yang bilang 2 tahun, ada yang setahun, domba 1 tahun ke atas. Nah, jantan ini juga sebaiknya jantan karena menurut undang-undang tentang kesehatan peternakan dan kesehatan hewan bahwa ternak ruminansia betina produktif itu dilarang dipotong karena mereka penghasil ternak yang baik. Kalau rame-rame dipotong nanti bisa habis populasi kita. Jadi nanti sebaiknya karena nanti ada juga yang betina juga bisa sebagai kurban ya. Dan selama ini sudah dilakukan tindakan-tindakan juga dari Departemen Pertanian itu untuk melihat penyakit-penyakit dari ternak itu seperti apa Bu? Nah, kami karena hewan itu harus sehat tentunya ya. Jadi kami punya tim ya di 5 wilayah pemeriksaan. Selain fisik juga kita memeriksa secara laboratoris. Laboratoris itu untuk karena penyakit yang berbahaya pada hewan ruminansi ya itu penyakit antraks, mungkin pernah mendengar ya antraks itu. Tapi dengan kita melakukan pemeriksaan lebih awal kita lebih tahu lah sebelumnya jangan sampai keburu sakit lah hewannya itu. Melakukan pengujian laboratoris dan sampai sekarang kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 223 lokasi tempat penampungan. Dan dengan sekitar 300 sampel itu negatif antraks. Oh jadi tidak ada nih ya? Tidak ada. Aduh syukur. Dan alhamdulillah tahun ini juga lebih sehat ya karena cuaca baik ya, panas. Jadi tidak hujan. Biasanya kan kalau panas hujan biasanya hewan juga fisiknya juga melemah. Seperti flu begitu ya. Flu ya, kambing-kambing kan biasanya suka ada ingus-ingus ya seperti itu. Berarti kalau di tahun ini pengamatan dari Ibu tadi katakan 223 lokasi negatif yang terkena penyakit antraks. Tapi pengalaman di tahun-tahun sebelumnya ada nggak sih lokasi di wilayah Jakarta ini yang memang pernah ada rekor gitu terjadinya? Sampai sekarang belum pernah ya. Belum ada di kita? Belum ada di kita. Karena antraks itu kan memang walaupun kita bukan artinya perbatasan kita dengan endemis antraks, tapi kita alhamdulillah sampai sekarang tidak ada karena antraks itu kan dia tuh kan cepat mati. Jadi 1 kali 24 jam langsung mati. Jadi kalau hewan terkena terserang langsung dia mati. Makanya tolong masyarakat jangan memotong hewan yang sakit itu saja. Dan dari mana kita tahu ya Bu? Misalnya kalau memang ada yang menjual hewan yang kurang sakit gitu, ada ciri-cirinya nggak sih Bu sebenarnya yang mungkin bisa kita lihat sebelum kita membeli? Gitu? Ya ada. Biasanya nih ya, biasanya mungkin secara kasat mata bagi orang yang bagi masyarakat yang awam ya. Pertama lihat bulunya, bersih, mengkilap. Kemudian gerakannya, lincah ya, lincah. Kemudian nafsu makannya normal, mau makan. Berarti kita tungguin dulu dong Bu. Ya, setidaknya kan biasanya nih kan pernah ke tempat penampungan ya. Nah, pasti kan dia kan kalau lagi itu makan kan. Makan nyium-nyium terus juga tentunya kelihatan sekali. Mata ya, istilahnya lubang-lubang kumla atau mukosa-mukosa itu mata bersih ya. Kemudian lubang kumla artinya dubur, anus ya bersih karena kalau antraks itu kotorannya tuh hitam ya, hitam. Karena kan langsung merusak
artinya sel darah merah dalam tubuh kita gitu. Oke, terus kalau umpamanya menyikapi hewan-hewan yang diimpor dari misalnya wilayah Australia seperti itu bagaimana Bu? Ini kan juga tentunya harus jadi perhatian kita nih. Tentunya kalau impor sapi kan pasti pemerintah juga sudah mencek lah ya. Sapi yang masuk itu tentunya juga harus sesuai dengan standar kesehatan di kita gitu Pak. Jadi saya rasa itu tentunya sudah masuk ke Jakarta sudah sehat lah. Gitu. Ada nggak Ibu? Maksudnya gini kan ya kalau pengecekan dari pihak tadi kan Dinas Kabid Kelautan dan Pertanian DKI, tapi pada saat misalnya sudah melakukan pengecekan, mungkin di lokasi-lokasi tersebut disosialisasikan mungkin ada semacam bahwa memang lokasi ini sudah bebas gini, sudah tidak ada penyakit-penyakitnya hewan yang dijual. Jadi petugas kami ketika melakukan pemeriksaan di tempat pemotongan, tempat penampungan hewan kurban, kita diberikan sertifikat lokasi itu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada tanggal sekian, ada stikernya, ya. Kemudian kami juga memberikan spanduk, artinya untuk sosialisasi, belilah hewan kurban di tempat-tempat yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, gitu. Jadi kita ingin bahwa masyarakat lebih selektif ya. Jadi ketika dia masuk ke tempat penampungan hewan kurban yang kelihatannya belum ada petugas, kemudian hewannya belum diperiksa, minimal kami begini maksudnya, silahkan menghubungi kami begitu Pak. Bisa menghubungi, bisa juga menyatakan kepada para pedagang, diperiksa apa belum, seperti itu. Bertanya saja. Jadi itu memang hak dari pembeli ya? Pembeli ya, harus yakin bahwa hewan yang dibeli itu harus sehat. Nah, Ibu ini kan sekarang tanggal 9 Zulhijjah, pemotongan kan mulai 10 sampai 13, ya kan? Berarti masih ada kesempatan beberapa hari untuk yang mau mencari daging yang sehat, yang bagus nih ya dari binatang Hewan yang sehat, hewan yang ya. sehat maksud saya. Nah, bisa nggak kita mendapatkan informasi secara langsung dari mana untuk menemukan tadi itu data 223 lokasi? Siapa tahu maksudnya ya kita yang belum sempat membeli nih kita bisa mencari lokasi yang seperti Ibu katakan yang memiliki sertifikat nih dan juga ada spanduk-spanduknya. Jadi lokasi itu kan sampling saja. Kita kan tidak mungkin untuk ada karena tempat penampungan itu ada 1.400-an loh. Banyak sekali kan. Artinya kita kan sampling merata dengan harapan dengan sampling begitu kan kita jadinya sudah menyatakan bahwa tidak ada penyakit lah, sudah cukup gitu. Artinya di mana saja boleh, yang penting ada stiker saja. Stiker sudah diperiksa oleh petugas. Oke, tapi datanya ada nggak Bu? Maksudnya mungkin kalau andai kata ada yang ingin menghubungi mungkin bisa kabit, kita menghubungi. Bisa ya, bisa ya. Nomor telepon mana gitu Bu, mungkin Bu? Mungkin HP saja ya, kalau jam kantor kan pasti tutup ya. Oh gitu. Bisa juga ke kantor tapi mendingan HP saja. Oke, boleh. Mungkin ke nomor saya dulu. Oke, ya. boleh silakan. 0813 0813 10 10 18 18 53 53 61. Oke, bisa langsung tanya Ya. gitu ya. Iya. Ke saya dulu, nanti kalau misalnya bisa saya sampaikan kepada siapa yang bisa untuk mendapatkan informasi tempat-tempat yang memang sudah lolos uji nih ya. Oke, Tapi kita nyatakan semuanya juga sudah kita anggap baik ya, dari lolos ya. pengawasan yang sebelum Dari ini. pengawasan, karena pengawasan kan tidak hanya lokasi itu saja, seluruh ada 1.400-an loh kita sudah terdata. Oke, dan nanti untuk pengawasan untuk H-1 dan misalnya sampai H+2 gitu, bagaimana Bu? Ya, hari ini saja kita sudah menurunkan mahasiswa di Jakarta Utara. Kami sudah, jadi ada lokasi-lokasi kami ingin mahasiswa juga H-1 juga ada yang melakukan membantu kita melakukan pemeriksaan sampai dengan H+2, 3 ya. Tapi biasanya H+2 sudah habis ya, H+3 itu biasanya sudah jarang. Jadi kami hari H juga dibantu oleh mahasiswa 300 orang. Jadi kami memang pada hari H itu butuh betapa repotnya karena pemotongan itu kan bersamaan waktunya. Nah kita harus mengerahkan petugas di semua lokasi yang bisa dijangkau tentunya. Kendala yang pernah dialami di tahun-tahun sebelumnya apa sih Bu? Kalau dalam Hari Raya Idul Kurban ini biasanya yang pernah dialami apa nih? Ada nggak? Kalau kendala barangkali kita sih namanya nggak ada kendala sih sebenarnya. Mungkin nggak ada ya? Tidak ada ya kendala. Hanya kadang-kadang memang perlu sosialisasi lebih intens ya. Bagaimana mereka memotong itu di tempat-tempat lokasi yang memang layak. Kemudian cara penanganan dagingnya dengan memperhatikan hygiene sanitasi. Nah itu yang kadang-kadang hygiene sanitasi itulah yang kadang-kadang buat kami ya kendala. Tentunya masyarakat kita kan ingin masyarakat bisa lebih bersih lah ya menangani daging itu. Karena kita harapkan daging itu sehat. Dagingnya juga harus sehat dikonsumsi oleh
masyarakat. Benar. Oke. Jadi hewan harus sehat, dagingnya juga harus sehat. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Tati. Ini semoga bisa mungkin penonton di rumah juga bisa tahu sebenarnya untuk memilih daging, memilih hewan kurban yang baik itu seperti apa ya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Selamat melanjutkan aktivitas di Selamat pagi hari pagi. ini.